pemirsa Binus TV, ketemu lagi sama gue Steffi di liputan event kali ini. Gue bakal ngajakin lo ke acara yang keren banget, yaitu Mega Build Indonesia. Dan pastinya keren banget acara ini. Kalau mau ikutan, yuk! Halo pemirsa Binus TV, di liputan event kita kali ini kita bakal ngeliat banyak banget hal-hal yang keren dan spektakuler seputar arsitektur dan desain nih. Mau tahu apa aja yang seru-seru selanjutnya? Ikutin terus ya! Mega Build Indonesia adalah salah satu pameran besar yang berisikan semua hal yang berhubungan dengan arsitektur dan desain. Acara ini berlangsung dari tanggal 19 hingga 22 Maret 2015 di Jakarta Convention Center. Ya, partisipasi kita untuk tahun ini kita yang pertama kali ikut acara Mega Build di acara Keramika kali ini. Acaranya cukup bagus, interaktif, customernya dari hari pertama sampai hari ini cukup banyak gitu kan. Kemudian kita punya ada beberapa games produk, aplikasi produk yang cukup interaktif dan customernya begitu rame dan banyak. Produk KM itu terdiri dari 6 kategori. Yang kita display di sini ada tile adhesive, waterproofing, kemudian skim coat, kemudian ada bonding agent, kemudian ada stone coating batu alam, dan satu lagi grouting ya buat pengisi nut gitu kan. Mereka masing-masing memiliki kekhususan sendiri yang punya karakteristik untuk produk-produknya sendiri. Contohnya tile adhesive. Tile adhesive kita punya beberapa produk unggulan, antara lain seperti M30 untuk perekat keramik di atas keramik itu tanpa harus membongkarnya kembali. Kemudian ada AM40 juga yang keramik di atas keramik yang agak lebih murah dan lebih mudah dari AM30. Tapi khususan AM30 contoh untuk kolam renang itu sangat baik sekali. Untuk tahun ini cukup bagus dan meriah ya. Ekspektasinya tahun depan bisa lebih baik lagi, tentunya dengan tema-tema dan program-program yang baru lagi, mungkin dari AM maupun dari pihak penyelenggaranya ya nanti ya. Ekspektasinya jauh lebih modern dan jauh lebih interaktif aja lagi nanti. Lebih entertain aja sih, itu aja, lebih entertain aja. Harusnya lebih entertain. Jadi dan satu lagi media komunikasinya ditingkatkan ya. Karena saya rasa beberapa media komunikasi seperti flyer, banner maupun iklan di media radio maupun televisi kayaknya tidak begitu banyak ya terekspos ya. Peserta pamerannya juga bukan hanya dari Indonesia aja loh, tapi juga dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Tujuan diadakannya acara ini adalah sebagai wadah para produsen untuk menjumpai konsumennya. Selain itu juga menunjukkan desain-desain interior yang menjadi tren di tahun 2015 ini. Buat acaranya kayaknya luas ya, dari venue-venuenya banyak yang masuk. Udah lihat knockers yang pintu-pintu itu, terus yang paling depan yang propane yang dari cat itu. Rata-rata semua menarik sih, semua nonjolin keunggulan produk-produknya ya. Jadi ada yang baru juga, jadi info baru juga sih. Mungkin biar lebih ramai aja kali ya, lebih luas, lebih sosialisasinya ke medianya lebih gede, jadi orang-orang pada banyak tahu. Pendapat sih kalau di sini sih kita sering-sering ini tentang arsitektur, interior design dan desain-desain kayak gitu. Jadi kita bisa lebih tahu ilmu arsitektur tuh bagian interior tuh kayak gimana gitu ya. Jadi lebih mendalami lah gitu, Pak. Ini lumayan bagus, jadi bisa kan termasuk misalnya ada yang kuliah jurusan arsitek, jadi bisa lebih tahu lagi jawabannya. Terus kayak yang di dalam sekarang lagi ada workshop juga sih. Jadi menurut saya ini eventnya bagus kok. Ada kayak handle pintu gitu ya, jadi dia udah pakai code sendiri gitu. Jadi ya menurut saya ya canggih aja gitu. Tadi kayak melihat sebuah layar LCD yang besar, jadi tapi kayak buat saya sih gambarnya itu masih kurang bagus, tapi
Tapi buat ini yang lainnya sih bagus kok. Bisa lebih banyakin lagi apa sih, saya bootnya lebih banyak lagi, kualitasnya kok. Ya, seminarnya sih ya harusnya lebih bagus lagi kayaknya seminarnya. Ya kalau saya sih sama ya kayak cuma seminarnya lebih ke gimana ya, karena kita kan memang sih ada yang udah mahasiswa mungkin, tapi kan masih ada yang istilahnya jiwa muda gitu, jadi istilahnya sebenarnya tuh pembawaannya itu lebih ceria atau lebih menarik gitu. Soalnya ya ya kita lihat sih ya agak kurang meriah gitu Kak. Jadi event ini kalau menurut kami cukup bagus karena customer yang datang juga banyak yang potensial. Jadi istilahnya prospek buat kita juga ada. Kita yang pastinya itu kita bukan yang perdana, tapi kita udah beberapa kali untuk mengikuti event Mega Build ini dan sangat bagus. Jadi produk-produk yang kita jual itu masuk juga kepada customer-customer yang datang yang berkaitan dengan interior maupun eksterior. Jadi saya rasa produk kita ini pun jadi satu solusi buat desainer dan juga untuk betul seperti itu. Jadi kita ada berbagai macam produk dan juga dari berbagai negara. Salah satunya LED Videotron. Nah ini merupakan pixel, ini adalah pixel 3,9. Dari segi tampilan sudah cukup sangat bagus untuk di indoor ya. Terus ada juga video wall ini sudah banyak diaplikasikan untuk TV station di Jakarta dan juga untuk meeting room di daerah Jakarta maupun di luar Jakarta. Kita sih berharap untuk tahun-tahun ke depan Mega Build semakin melebarkan sayapnya, sehingga mungkin saya sih berharap dalam 1 tahun bisa melaksanakan event seperti ini 2 kali dalam setahun. Ya kami sih dari Pitu Indonesia mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya event ini dan ya besar harapan semoga ini terus berlanjut. Ya. Gak cuman pameran tentang arsitektur dan desain interior aja nih, tetapi dalam pameran ini juga terdapat banyak banget seminar yang bisa menambah wawasan kita tentang arsitektur dan desain. Para pakar dan praktisi juga sangat berkompeten di bidangnya agar dapat memberikan edukasi yang sesuai untuk pengunjung yang datang. Nah itu tadi keseruan gue di Mega Building Indonesia 2015. Kalau misalnya mau ngikutin lagi liputan event yang seru-seru selanjutnya, tetap ikutin gue terus dan bye! Halo mirsa liputan event, saya William Grinaldi dan sekarang saya berada di Agrinext Expo Indonesia yang ke-9 dah. Agrinext Expo Indonesia adalah event yang dilaksanakan untuk bertujuan untuk memajukan local movement ya dalam bidang industri pangan seperti beras, palawija, rempah-rempah yang tentunya terkenal banget di Indonesia ya. Dan eventnya juga bertujuan untuk menekan laju impor supaya Indonesia lebih mandiri lagi. Nah, event ini tentunya sangat bermanfaat sekali dan untuk lebih jelasnya lagi tentang event ini, yuk kita ikutin terus. Kita akan keliling-keliling di Agrinext Expo Indonesia yang ke-9, tentunya hanya di Liputan Event. Pameran agribisnis terbesar di Indonesia, yakni Agrinext Expo ke-9, kembali digelar tahun ini. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2015 di Assembly Hall Jakarta Convention Center dengan tema Kedaulatan Pangan Indonesia. Di Agrinext Expo ke-9 ini, dukungan penyelenggara datang dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Dari pelaku usaha, dukungan penyelenggaraan juga datang dari Apindo dan Kadin Indonesia, bidang UMKM juga LSM Gres dan Yayasan KUP Indonesia.
AgriNext masih akan terus berjalan karena setiap tahun ada saja hal baru yang perlu diperjuangkan guna membuat sektor agribisnis terus diperbincangkan. Selain itu, untuk memberikan inspirasi baru bagi masyarakat dan karena banyak tantangan juga yang dihadapi oleh sektor agribisnis. Masalah ketersediaan lahan, pembiayaan yang mudah dan murah, masalah kestabilan harga komoditas, akses pasar, kurangnya penggunaan teknologi yang masih jauh dari memadai, memotivasi penyelenggara dan pendukung penyelenggara untuk menggelar AgriNext Expo ini. Menurut saya event ini cukup penting ya untuk kemajuan bangsa kita. Kan di sini terdapat beberapa pameran-pameran UKM dari beberapa daerah. Ini bisa mempromosikan UKM itu untuk seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya. Dan selain itu, ini juga memamerkan teknologi pertanian terbaru. Ini menurut saya juga lumayan penting untuk kemajuan bangsa kita. Menurut saya juga bagus karena sesungguhnya ini juga bisa mengeksplorasi seluruh dari teknologi-teknologi dari berbagai daerah yang bisa dipamerkan di sini, sehingga seharusnya banyak warga dari daerah Jakarta atau daerah manapun yang dekat Jakarta yang agar bisa berkunjung sehingga bisa mengenali segala potensi yang telah dibuat oleh para warga di luar dari Pulau Jawa sendiri. Yang utama sih pengen menambah wawasan ya. Terutama kan saya mahasiswa pertanian dan saya ingin menambah wawasan saya tentang pertanian sendiri. Juga saya baru kan, mahasiswa baru di IPB, jadi agar biar lebih tahu lagi dan ketika nanti lulus pun ketika ditanya pertanyaan saya juga bakalan tahu gitu. Menurut saya hal menarik sih tadi di stand Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Di sana sih saya merasa tertarik karena mendapat penjelasan banyak tentang kelapa sawitan di Indonesia yang menurut saya itu merupakan contoh bidang yang bisa dikembangkan untuk memajukan perekonomian negara. Harapan saya sih acaranya bisa kedepannya bisa lebih besar dan dapat memamerkan bermacam-macam UKM di Indonesia dan perbaruan teknologi pertanian di Indonesia sih, harapan saya. Harapan saya semoga lebih banyak lagi daerah-daerah lain, misalnya dari Sumatera atau bisa aja dari Maluku atau dari Nusa Tenggara gitu. Soalnya kebanyakan di sini kan dari daerah Jawa yang dipamerin. Jadi harapan saya seperti itu dan semoga lebih banyak lagi teknologi dari pertanian yang bisa dipamerkan di AgriNext mendatang. Event ini selalu diselenggarakan setiap setahun sekali ya. Jadi untuk setiap tahun sekali memang Indofood ikut berpartisipasi dan tema kali ini adalah kedaulatan pangan Indonesia. Jadi Indofood selalu setiap tahunnya mengikuti partisipasi pameran ini karena bisnis Indofood sendiri adalah dalam bidang agribisnis dan pangan. Bisa dilihat memang dari stand ini kalau Indofood itu mempunyai banyak bidang agribisnis dari kentang, cabai, gula kelapa, dan kelapa sawit. Ini untuk memproduksi produk-produk Indofood sendiri. Oh iya, untuk AgriNext Expo yang 9 ini memang karena semua ini terdiri dari mungkin perusahaan-perusahaan agribisnis ya. Jadi Indofood memang termasuk salah satu yang seperti saya bilang agribisnis pangan. Jadi karena agribisnis pangan ini Indofood ikut berpartisipasi. Harapan untuk kedepannya adalah memang dengan adanya pameran ini kita harus bisa mempertahankan agribisnis kita ya. Untuk dengan kekayaan alam Indonesia dari masing-masing pengusaha atau perusahaan memang diharapkan agar dapat mempertahankan pangan dari cara mereka sendiri agar lebih bisa memanfaatkan pangan dengan lebih baik untuk kedepannya. Respon visitor, iya, mereka menguji seperti contohnya ada cabai. Mereka apakah ini sambal dibuat dari cabai rawit dan campuran cabai ini? Nah ini semua produk memang kita mempunyai lahan sendiri untuk membuat produk-produk jadi Indofood. Mereka banyak menanyakan apakah proses pembuatan ini benar-benar dilakukan mempunyai pabrik sendiri, bagaimana proses membuatnya dan apa saja selain produk-produk yang dipamerkan
juga ada seperti kegiatan CSR-nya. Kegiatan CSR seperti apa? Mungkin bisa dilihat tuh seperti kayak sapu lidi. Jadi dibuat dari lidi sawit dan mereka bisa mengetahui ini tidak hanya dengan produk-produk saja, tetapi juga ada kegiatan lainnya yang bisa kita perlihatkan kepada masyarakat. Agrinex Expo digagas sejak Mei 2005 dan menjadi program kerjasama Performax dan Institut Pertanian Bogor di Agustus 2005, serta disosialisasikan di Desember 2005 dengan dukungan Kementerian Pertanian yang saat itu dipimpin Anton Apriantono dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang diketuai Sandiaga Uno. Alhasil, diselenggarakan Agrinex Expo yang pertama pada Maret 2007. Sejak Agrinex Expo pertama di 2007 hingga Agrinex ke-8 di 2014, secara bertahap Agrinex telah merangkul berbagai pihak dari kementerian terkait, pebisnis, media massa, sampai pecinta produk agribisnis lokal. Pada Agrinex Expo ke-8 tahun 2014, banyak program yang telah diajarkan, di antaranya bagaimana masyarakat bisa berdaulat pangan dengan menanam kebutuhan pangannya sendiri secara sederhana maupun modern. Pada Agrinex Expo ke-9 ini, panitia menambahkan ilmu mengolah tanaman pekarangan menjadi pangan sehat, halal, enak lewat program cooking class dengan chef dari hotel berbintang. Selain itu, dalam Agrinex Expo kali ini juga diadakan 2 lomba, yaitu buah unggul dan beauty contest Kamboja. Dalam gelaran acara ini, Agrinex Expo mengangkat sektor UMKM. Sektor ini paling terukur dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pekerja di sektor UMKM telah menyerap hampir 90% lapangan kerja di Indonesia. Talk show di acara ini yang mengangkat isu-isu penting yang memberikan ilmu dan inspirasi. Di antaranya adalah kepedulian terhadap neraca jam kerja, alokasi pembiayaan, kontribusi kementerian terkait dalam menggerakkan pertanian di seluruh Indonesia, pembiayaan syariah, hingga healthy lifestyle dengan raw foods. Hydro Farm adalah perusahaan yang baru dibangun khusus untuk lifestyle home gardening. Jadi di rumah tanam sayur sendiri, tanam farming sendiri, itu intinya. Nah memang kita menjual sistem-sistem sama know-how sama nutrisi-nutrisi semua mengenai hidroponik, punya aksesoris, kita jualan di sana. Ini pertama kali kita baru terbentuk 6 bulan yang lalu. Ini baru pertama kali partisipasi, cuman responnya luar biasa. Ternyata orang tuh mau hidup sehat, suka makan sayur yang bersih, yang sehat, yang tidak ada pestisidanya, dan banyak mau coba tanam sendiri jadi hobi. Makanya banyak beli sistem tanam di belakang rumah sendiri untuk jadi farm kecil-kecilan. Karena kita hanya perlu 1 kali 2,5 meter, udah menjadi satu sistemnya sendiri, bisa tanam 72 batang pohon. Bukan pohon lah, sayur lah ibarat. Kita membuat sistem itu lebih simple, lebih keren, ada unsur dekoratifnya dan ada fungsionalnya, dan sistemnya higienis supaya sayur-sayur itu tidak pakai pestisida. Ya mudah-mudahan Agrinex tahun depan masih eksis, bisa lebih besar lagi, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan Hydro Farm bisa di-support, bisa lebih besar lagi booth-nya dan pengunjungnya lebih banyak. Ya saya harapkan anak-anak muda pun juga udah bisa ada mindset bahwa makan sayur sehat dengan tanam di rumah sendiri itu udah bukan impossible lagi, it's possible today dengan teknologi hidroponik. Bagus ya? Bagus. Jadi mereka mengolah sendiri makanan, kayak misalnya ini tadi kita beli, kan dia kayak Ovomaltine tapi buatan Indonesia, jatuhnya jadi lebih murah tapi rasanya sama lah kayak Ovomaltine gitu. Terus apa lagi? Iya, jadi membantu para UKM untuk menampilkan si produk-produk mereka gitu. Ovomaltine ini baru kan Ovomaltine. Sama ada ini kayak jamu tapi dikemasnya tuh kayak anak muda gitu. Biasanya kan jamu kan kok tua gitu. Next Expo selanjutnya biar terus mengadakan acara-acara seperti ini biar membantu para UKM atau para pelaku pelaku perdagangan industri biar bisa punya wadah-wadah untuk memperkenalkan produknya gitu.
Iya, Mirsa Liputan Event. Tadi saya sudah berjalan-jalan di Agrinex Expo yang ke-9 dan sangat banyak hal-hal menarik yang ada di event ini ya. Seperti ada hidroponik ternyata, ada juga partisipasi dari pulau lain ya, Pulau Kalimantan, Maluku, dan banyak banget ya yang mengedepankan produksi lokal untuk bahan pangan dan palawijanya. Jadi tentunya event ini sangat menarik sekali dan harus dikunjungi oleh para nggak cuma penikmat untuk agrikultur saja, tapi semua juga harus mengunjungi event Agrinex Expo ini. Namun sayang sekali waktunya sudah selesai, jadi saya harus pindah mungkin ke event lain ya. Jadi sampai jumpa di event untuk di liputan event berikutnya. I'll be back. Halo pemirsa Liputan Event, gue Raffi dan sekarang gue lagi ada di Istora Senayan karena malam hari ini adalah hari dimana konser dunianya 2PM, rangkaian tur dunianya 2PM dengan tajuk Go Crazy in Jakarta. Hari ini Nikun dan teman-temannya itu akan beraksi di Jakarta menghibur para hostess yang ada di sini. Bagaimana keseruannya gue juga nggak tahu. Kalau gitu ikutin petualangan gue terus bersama 2PM yang katanya crazy banget. Oke, let's go. Setelah ditunda beberapa bulan, akhirnya idola asal Korea Selatan 2PM datang kembali untuk menghibur para fansnya di Istora Senayan pada 28 Maret 2015 kemarin. Konser bertajuk 2PM World Tour Go Crazy in Jakarta ini berhasil membuat para hostess berteriak kencang dan menari bersama. Setelah sebelumnya mereka mengadakan konferensi pers di salah satu mal di Jakarta, Nikun, Taekyon dan teman-temannya ini menyajikan konser yang energik dan juga menarik perhatian para fansnya. Semuanya. Apalagi pas dia Beda. Wamil sih kan emang udah wajib di Korea kan. Cuman paling mereka solo karir, kayak ada yang syuting, ada yang nyanyi sendiri. Makin sukses pastinya. Cepet datang lagi ke Jakarta. Kalau punya pacar, konfirmasi. Beberapa kali datang ke Indonesia ternyata membuat mereka semakin fasih berbahasa Indonesia. Seperti Junke yang mengucapkan ayo berpacaran denganku dengan cukup fasih yang sontak membuat para fans yang hadir berteriak kencang. Selain itu, Chansung juga menanyakan makanan apa selain nasi goreng yang enak di Indonesia. Hal lucu lainnya adalah Taekyon yang sangat sering mengeluh panas setiap kali ia menyapa para fansnya sambil terus mengipasi dirinya dengan kipas elektrik kecil. Saya senang bertemu dengan Anda kalian. Ada sih yang waktu nyanyi yang lagu Run itu yang paling keren. Go Crazy lah yang paling keren. Iya. Enggak sih, kalau misalkan habis Wamil comeback lagi pasti banyak yang nunggu. Kalau bikin album lebih keren lagi, lebih asik. Fighting Oppa, ya. Yeah. Hal mengejutkan lainnya adalah duet antara Woyang dan Chansung yang menyanyikan lagu Dekat di Hati dari Ran dengan cukup fasih. Selesai menyanyikannya, para fans pun kembali meminta mereka untuk menyanyikannya ulang. Selain itu, terlihat juga para fans membawa hand banner bertuliskan Aku Cinta 2PM dan mengangkatnya pada beberapa lagu. Seru banget. Depan mata persis. Iya sih. Apa yang asli? Soalnya musiknya juga bagus, walaupun mic-nya agak emang iya. Udah gitu tadi juga emang lampu agak mati ya, yang pas lagi video uci itu mati semua, tapi bagus sih. Keren semua. Semuanya suka sih. Kita sih emang hottest, jadi kita suka semuanya. Apa yang paling gue sih Go Crazy. Tapi hot juga, Love Is True juga, Love Duet, Gawa juga. Nggak tahu ya, soalnya kenal K-pop juga dari 2PM gitu kan. Jadi berawal dari itu. Semoga yang pasti sih comeback-nya makin cepat ya. Comeback-nya nanti makin cepat. Terus nanti terus ada ke Indonesia terus ya, tempat konsernya ada yang lebih bagus ya, tolong Bapak Wali Kota.
Konser berisikan kurang lebih 25 lagu ini diakhiri dengan 2 lagu andalan mereka yaitu Hands Up dan Go Crazy yang mereka remix. Keren, pokoknya keren banget. Karena emang kita kan berdua ngefans banget. Pernah Di Ancol kemarin. Di Mes? Iya. Ada bedanya sih, sama-sama keren. Tapi mungkin kemarin lebih rame ya gitu. Kemarin lebih rame. Iya, lebih rame. Kalau di tempat kami nggak begitu panas ya. Panas. Nikun. Gue Junke. Go crazy. Go crazy Gimana doang. menurut Ya keren banget lah pokoknya. Pokoknya biar tetap solid aja. Gimana ya, biar ya udah biar cepat selesai wamilnya, terus cepet comeback juga. Balik ke Indonesia lagi, bareng-bareng lagi. Setelah konser, mereka pun langsung kembali ke Korea Selatan. Keren banget sih ya. Pastinya seru banget. Rata-rata semuanya seru sih ya kalau memang 2PM karena kan aku juga memang ikutin dia setiap tahun. Nah, jadi dari musiknya seru, dance juga seru, semuanya seru pokoknya. Sebelumnya pernah lihat konser 2PM di sini sebelumnya? Atau di luar? Rata-rata enggak, semuanya rata-rata di sini di Jakarta. Kalau konser sekarang sih memang lebih seru banget. Iya, kayak Lebih total banget sih mereka. nggak, pokoknya lebih perfect aja dari yang sebelum-sebelumnya pasti. Go crazy. Ya. Hands up juga, hands up. Gila keren banget. Udah. Mantep banget deh. Semoga 2PM makin maju, terus makin rajin datang ke Jakarta. Iya, masih tetap berkarya ya untuk 2PM. Jadi walaupun habis hamil tetap masih di 2PM. Changsung. Aku Jinho sama Nikon. Fighting Changsung. Pokoknya sukses aja buat mereka semuanya. 2PM crazy banget. Semoga 2PM bisa hadir lagi ke Indonesia untuk menghibur para fansnya. Ya pemirsa, itulah akhir perjalanan hari ini gue bersama dengan kameramen gue di konsernya 2PM dengan tajuk 2PM World Tour Go Crazy in Jakarta. Gimana? Kalian iri kan? Gak kesini kan? Mereka benar-benar gokil, mereka benar-benar keren, dan yang membuat gua tercengang adalah mereka menyanyikan lagu Run Dekat di Hati dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih. Ya segitu saja perjalanan gue hari ini. Terima kasih karena kalian telah ikutin gue di Liputan Event. Gue Raffi dan kameramen Fitri pamit. Sampai jumpa di Liputan Event yang lainnya. Annyeong.